Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nursa Fitri dengan NIM 2305110738. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah literasi digital. Saya mengambil materi teks eksposisi. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Yang kedua, tujuan teks eksposisi. Yang ketiga, ciri-ciri teks eksposisi. Dan yang keempat, struktur teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah bentuk atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Secara umum, teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud memengaruhi. Selanjutnya, tujuan teks eksposisi memberitahukan dengan jelas kepada pembaca atau penyimak sehingga tidak terjadi perbedaan penerimaan atau setidaknya meminimalisasi perbedaan penerimaan informasi yang ada, membuat pembaca tertarik untuk terus membaca karangan tersebut, memaparkan atau menjelaskan informasi tertentu dengan harapan menambah pengetahuan yang pembaca miliki. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Nah, setelah membahas tentang pengertian teks eksposisi dan tujuan teks eksposisi, maka pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksposisi. Berikut ini ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, memberikan informasi atau pengetahuan. Dijelaskan sebelumnya bahwa teks eksposisi bukanlah teks fiksi, tetapi berisi tentang teks non-fiksi. Oleh sebab itu, teks eksposisi umumnya akan berisi tentang informasi atau pengetahuan. Informasi yang didapatkan dari teks eksposisi bisa menambah wawasan kita sebagai pembaca dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku. Dikarenakan termasuk teks non-fiksi dan isinya berupa informasi atau pengetahuan, maka penulisan teks eksposisi menggunakan bahasa yang baku. Dalam hal ini, bahasa baku yang dimaksud seperti kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat sesuai dengan PUEBI, dan sebagainya. Yang ketiga, berisi tentang sebuah fakta. Teks eksposisi berisi tentang sebuah fakta yang biasanya didukung dengan data-data yang akurat, sehingga keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, ketika ingin menulis teks eksposisi yang baik, diperlukan mencari sumber-sumber data yang akurat agar tidak terjadi kesalahan. Yang keempat, format penulisannya singkat, jelas, dan padat. Ciri teks eksposisi berikutnya adalah format penulisannya singkat, jelas, dan padat. Dengan format penulisan seperti itu, maka pembaca akan mudah menerima informasi atau pengetahuan yang ada di dalam teks eksposisi. Yang terakhir, bersifat objektif dan tidak memihak. Ciri-ciri terakhir dari teks eksposisi adalah teks eksposisi harus bersifat objektif dan tidak memihak salah satu pihak atau beberapa kepentingan saja. Jadi, bagi seorang penulis, teks eksposisi harus bisa memastikan kalau setiap menulis teks eksposisi berdasarkan fakta. Yang keempat, struktur teks eksposisi. Berikut ini adalah penjelasan tentang struktur teks eksposisi. Yang pertama itu ada tesis. Bagian ini adalah bagian pertama sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Tesis juga bisa disebut sebagai pernyataan pendapat. Sebelum memulai menulis teks eksposisi, penulis harus menentukan tujuan dari teks eksposisi terlebih dahulu. Yang kedua, rangkaian argumen.
Bagian kedua dari struktur teks eksposisi adalah rangkaian argumen. Setelah tesis mengenalkan suatu isu atau masalah yang sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang, teks eksposisi akan dilanjut dengan rangkaian argumen. Rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, hingga pernyataan para ahli. Jadi, tak heran apabila di bagian ini kamu akan banyak menemukan pendapat sebagai penjelasan atau tesis yang dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, penegasan ulang. Bagian terakhir dari struktur teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Setelah penulis menyampaikan isu atau masalah dan sudah didukung oleh berbagai alasan atau pendapat yang sesuai fakta, berikutnya akan disajikan penutup atau kesimpulan. Tujuan penegasan ulang sendiri adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus penyajikan simpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Sekian video yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.